warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan channel Amira Alika. Gimana kabar kamu? Baik bukan teman-teman? Oke, setelah kemarin saya bikin video 6 permainan tradisional, diantaranya engklek, gobak sodor, kelereng, bentengan, dan pasaran. Kali ini aku akan mengupas dan membagikan 3 permainan tradisional lainnya yang jarang sekali kita temui saat ini. Apa saja permainannya? Yuk kita ikuti videonya. Bagi kalian yang belum sholat, silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini melalaikan ibadahmu kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, permainan senapan dari pelepah daun pisang. Permainan senapan dari pelepah daun pisang asal-usul mainan ini tidak diketahui. Permainan ini biasanya dimainkan untuk laki-laki untuk perang-perangan. Waktu yang tepat permainan ini dilakukan pada saat liburan sekolah karena bisa bermain dengan banyak teman. Tempat permainan yang paling cocok di sekitar kebun, apalagi di kebun pisang. Bila terjadi kerusakan, senapannya mudah untuk diperbaikinya. Tapi hati-hati teman-teman, bermain permainan ini dipastikan jika bajumu terkena lendir pelepah pisang atau telutuk pisang, pakaianmu akan sulit dicuci. Jika ingin membuat senapan dari pelepah daun pisang, simak video berikut. Siapkan pelepah daun pisang, panjangnya sekitar 1,5 meter. Kalau ukuran besar kecil pelepah terserah sesuai seleramu ya. Pisahkan pelepah dengan daun pisang dan bersihkan potong jadi 2 bagian. Lubangi pelepah yang besar selebar pelepah yang kecil satunya lagi. Masukkan pelepah yang kecil ke dalam lubang yang telah dibuat. Potong sedikit pelepah kecil agar bisa dibengkokkan. Selanjutnya, kunci dan tancepi lidi di beberapa bagian. Buat lidi yang agak besar, lalu tancepin ke pelepah sampai tembus ke atas, fungsinya untuk pengukit peluru. Buat lubang sedikit dan masukkan karet ke dalam lubang tersebut. Terus tancepin lidi agar karet tidak lepas. Kaitkan karet tersebut pada pengukit peluru agar pengukit bisa kita kontrol gerakannya. Pasang lidi di ujung pelepah ini.
digunakan untuk tatakan peluru karet, dan senapan bisa digunakan. Silahkan mencoba. Hai teman-teman, kamu bisa loh bikin skenario dalam perang-peranganmu. Coba kamu pilih siapa yang akan jadi musuh dan siapa yang akan jadi tentara. Biasanya ini ditentukan dengan humpimpa. Tentara akan mencari musuh dan jika susah dapat akan menjadi tawanan. Seru kan teman-teman? Permainan ketapel. Ketapel merupakan sebuah mainan sederhana yang berbentuk huruf Y, yang bagian atas kanan dan kirinya disatukan dengan karet dan di tengahnya diikat sebuah kulit sebagai tempat batu yang akan dilontarkan. Ketapel ini biasa dimainkan oleh anak-anak kecil zaman dulu untuk menjatuhkan buah-buahan di atas pohon, tapi tidak sedikit pula orang dewasa membuatnya untuk berburu burung dan hewan-hewan lain. Cara memainkannya sangat mudah. Setelah ketapel dibuat, ambil batu, lalu taruh pada kulit tempat batu yang akan dilontarkan, lalu tarik dengan kuat, arahkan pada sasaran dan lepaskan batu. Cara membuat ketapel. Cari ranting pohon yang berbentuk Y, potong dengan gergaji atau pisau dan buang bagian yang tidak digunakan. Ikatkan karet pada kayu di kedua ujungnya dan ikat juga di bagian kulit atau karet ban untuk tempat peluru batu. Ketapel siap digunakan, tapi ingat teman-teman, berhati-hati ya menggunakannya karena kalau tidak berhati-hati bisa berbahaya untuk orang lain. 3. Permainan masak-masakan. Masak-masakan juga termasuk permainan tradisional yang sekarang sangat sulit untuk ditemukan. Permainan yang satu ini biasanya dimainkan oleh anak-anak perempuan. Permainan ini biasanya menggunakan bahan alami seperti tanah, dedaunan, dan remukan batu, bata, atau kereweng. Permainan ini sebenarnya tidak mempunyai catatan yang jelas tentang dari mana asal-usul sejarahnya, tapi dapat dipastikan bahwa keberadaan permainan ini sudah ada sejak dahulu kala. Permainan ini biasanya dimainkan saat mengisi waktu luang untuk mengisi kegiatan di rumah-rumah anak-anak. Perempuan bermain masak-masakan. Perempuan kan harus bisa memasak, iya kan teman-teman? Tapi jangan lupa ya teman-teman, semuanya tidak boleh dimakan atau diminum karena ini semua hanya permainan bohong-bohongan. Gimana, mau mencoba? Oh iya teman-teman, dari permainan masak-masakan ini aku jadi tahu deh tempat wadah dari daun pisang. Ini takir. Takir adalah wadah dari daun pisang yang dilipat sehingga berbentuk kotak dengan sematan lidi di bagian kedua sisinya, biasanya sebagai wadah jenang atau bubur. Ini pincuk. Pincuk adalah wadah dari daun pisang yang dilipat menjadi segitiga seperti kerucut dengan sematan lidi di bagian ujungnya. Ini suruh. Suruh adalah potongan memanjang daun pisang yang dilipat, biasanya ukurannya segitiga. Cetian yang berfungsi sebagai sendok. Itulah teman-teman sekilas peralatan makanan dari daun pisang. Gimana teman-teman, suka kan video ini?
Saya mencoba untuk berkarya dan membuat sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, klik like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.